Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiy as-sadiqil amin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita kembali bisa bertemu, sama-sama mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan semakin terpatri di dalam hati. Mudah-mudahan ilmu kita sentiasa menambah keimanan, menguatkan keyakinan, sehingga terasa ringan melaksanakan apapun yang diperintahkan, dan nyaman pula meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan nikmat ini selalu semakin nikmat kita rasakan sampai akhirnya kita diangkat dari dunia ini ke akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan juga hati kita senantiasa terpaut pula kepadanya dengan cinta yang menguatkan dan menyempurnakan iman, sehingga dengan demikian tak sekalipun namanya disebut kecuali kita mendoakan dengan selawat dan salam. Kita berharap mudah-mudahan di akhirat kita dibangkitkan di bawah benderanya dan di dalam barisan yang mengikutinya. Karena beliau adalah yang pertama masuk surga. Jadi kalau nak cepat masuk, jangan jauh-jauh daripadanya. Jangan jauh sekali ketinggalan. Mungkin tidak kejarnya, tidak secepat beliau, tapi jangan terlalu jauh apalagi memisahkan barisan. Apalagi memisahkan barisan darinya. Oleh itulah kita belajar supaya jangan sampai ketinggalan jauh atau jangan sampai terpisah. Khususnya belajar akidah ini melalui kitab Aqidatus Salaf wa Ashabi Al-Hadis yang ditulis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahmatullahi alaihi wa ala sairil ulama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin dalam majlis ini kita juga tidak lupa atau tak boleh lupa mendoakan orang-orang tua kita, ayah ibu kita, para saudara mara dan kerabat kita, dan para guru, masyayikh, ustadz, ustazah, buya, umi, kiai dan nyai yang pernah mengajarkan kita ilmu ini baik langsung maupun tidak langsung. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah mencapai hidup yang bahagia sampai husnul khatimah. Dan yang sudah meninggal
mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburannya, dicucurkan rahmat oleh Allah padanya. Dan yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang sehat semoga semakin sehat dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selesai membahas masalah al-hidayah, yaitu masalah petunjuk. Kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa petunjuk itu, hidayah itu terbagi dua. Hidayatul al-irsyad, hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad, ya seperti kita menyampaikan ilmu, menunjukkan jalan kebaikan berdasarkan dalil-dalil yang telah Allah turunkan dan wahyukan. Nah, ada yang paham dan mau mengikuti, itu semata-mata milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ada pula yang tidak mau, itu semata-mata berlaku atas masyiatullah. Kita tidak punya kuasa di situ. Kuasa kita hanya menunjukkan jalan. Oleh sebab itu, kita tak boleh berputus asa sekalipun. Ya, sebab nabi-nabi sebelum kita, nabi-nabi dan rasul, mereka dikuatkan dengan mukjizat, tapi subhanallah kebanyakan tidak ikut dan taat. Kebanyakan menustakan. Apalagi kita yang tidak ada mukjizat, karamah aja tidak ada kan? Tidak keramat kita. Kadang-kadang dah mati baru dikeramatkan orang. Kalau masih hidup-hidup tidak ada cahaya orang keramat kita, tidak ada wali kan? Ya sih. Tapi dah mati besok nampak sinar di kuburan, langsung jadi kuburan keramat. Itulah bahayanya. Dah mati baru keramat. Mati hidup belum keramat. La haula wala quwata illa billah. Nah, selesai masalah ini, Syekh juga membahas masalah yang juga subhanallah tergelincir orang di dalamnya, dan banyak pula yang kokoh dan kuat meneruskan perjalanannya, yaitu masalah al-khairu wasyarru. Ini perlu dibahas, menentukan baik dan buruk. Apakah itu semata-mata Allah yang berhak menentukannya atau manusia? Sebab kalau manusia mengatakan ini baik, pasti diterima oleh Allah SWT. Menurutnya baik, tapi di sisi Allah belum tentu baik. Sebagaimana menurut kita mungkin Allah takdirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam pikiran kita pasti itu buruk, tapi mungkin di sisi Allah itu baik. Oleh itu, orang yang mengatakan baik buruk itu adalah hak, logika dan akal, sering mereka menolak yang bertentangan dengan logika dan akal dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi implikasi daripada salah memahami atau keliru meyakini juga salah dalam menindaklanjuti, sehingga berpengaruh kepada amalan kita. Makanya saya sering katakan, orang yang menyimpang di akidahnya, di amalan lebih mudah menyimpang. Orang yang suka menakwilkan di akidah, di perintah pun akan suka mencari modus dan alibi. Orang yang suka mentaktil dalam bab akidah atau mentaktil, ya diterima zahirnya, tapi ya maknanya tidak diterima, tidak diyakini. Juga dalam mengamalkan sesuatu, sering juga nanti mentaktil atau tidak mempakumkan syariat-syariat dengan alasan tadi. Dengan alasan banyak. Di antaranya adalah ini sesuai dengan budaya orang Arab, tidak sesuai dengan budaya dan kearifan
Kalau bilang kearifan pasti tahu, kearifan lokal. Itu aja. Jadi dari situ mereka pun, karena ahli ta'wil, di akidah saja mereka ta'wilkan pada tidak ada ijtihad di dalamnya, apalagi dalam bab ibadah dan muamalah. Makanya kan heran, banyak dari orang-orang yang keliru di akidahnya, nanti di dalam masalah muamalah juga akan banyak ta'wilnya. Seperti kita dapatkan, tidak sedikit dari mereka yang menghalalkan bunga bank. Masa bunga haram katanya. Masa bunga haram. Gitu deh. Riba tuh Pak. Enggak riba. Yang riba tuh gitu. Masuk subuhat akliyah jahiliyah. Nah, nanti dibuatnya kita, Ustaz gajinya di mana? Nah gitu lagi. Saya bilang di Bank Syariah Indonesia. Sebelum masuk Bank Syariah Indonesia, masuk di mana? Bank Indonesia. Sebelum masuk Bank Indonesia mana? Dan sebagainya. Akan dipersoalkan seperti itu. Sampai ada orang, ya salah satu dari yang terlibat aliran sesat, yaitu Khawarij, memberontak pemerintah lalu ditahan. Menurutnya pemerintah ini adalah taghut dan kafir, sehingga segala produknya adalah haram. Jadi ketika di penjara tidak mau makan yang dibagi oleh penjara, oleh lembaga pemasyarakatan. Alasannya apa? Haram. Dari mana? Dari pemerintah. Akhirnya apa? Dia makan dari mana? Dari makanan yang diantarkan, menyusahkan keluarga. Tiap waktu makan harus diantar makanan. Taib, kalau dikaji kembali, makanan yang dibawakan keluarganya, dibeli di mana? Di pasar. Pasar milik siapa? Pemerintah. Haram lagi. Ayo bayangkan. Nah, dia beli beras. Beras dibeli di mana? Di Bulog. Bulog milik siapa? Pemerintah. Takut lagi menurut keyakinannya. Nah, akhirnya kaum muslimin bermain logika seperti ini. Ya, bermain-main logika seperti ini tanpa merujuk kepada syariat akan membuat kita merubah-rubah syariat. Apa yang tonton saksikan sekarang, banyak orang yang mempertontonkan di televisi. Ya, ditonton oleh puluhan juta orang, mungkin ratusan juta orang menontonnya. Ya, barang-barang yang sudah jelas-jelas rongsokan dibilang barang produk baru dan asli, masih original. Banyak produk pemikiran rongsokan. Tahu rongsokan? Tidak tahu rongsokan ya. Barang bekas. Bukan bekas barang bekas second, bukan. Barang yang tak laku sudah hitung sampah. Betul lah kata pepatah Arab mengatakan likulli saqitatin laqitah. Barang-barang yang rongsokan itu pasti ada pemungutnya. Dulu saya tidak paham sampai ada di zaman ini banyak orang yang mengutip sampah. Baik sampah material maupun sampah pemikiran. Nah, setiap likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Iblis ada pewarisnya. Sah? Ada pewaris iblis? Ada. Fir'aun ada enggak pewarisnya? Pernah lihat? Alhamdulillah. Jangan sampai lihat saya. Belum kita lihat. Yang mirip-mirip banyak. Kalau sampai itu minta nama itu bahaya nanti. Nah, cari aja nama-nama seperti Mussolini kan, nama seperti Pol Pot. Tahu Pol Pot? Tidak patut disebut namanya di sini. Bagus untuk tidak tahu. Nah, ya, masya Allah orangnya culun. Tahu culun? Tahu culun? Kau saya ini culun tidak? Enggak ya, masa tempat ini ngambil muka nih. Orangnya culun kalau berjalan macam tak mati semut di pijaknya, tapi mati di tangannya tidak kurang dari 20 juta orang. Masya Allah, 20 juta orang mati di tangannya. Auzubillah, komunis. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Balik sini lagi. Jadi al-khairu wasyarru. Kebaikan dan keburukan. Menurut Ahlus Sunnah. Apa kata Syekh? Wa yashhadu Ahlus Sunnati. Ahlus Sunnah bersaksi. Wa ya'taqiduna dan meyakini. Diyakini di hati dan diucapkan.
Dan disampaikan, didakwahkan. Annal khaira wasyarra, bahwa kebaikan dan keburukan. Wan naf'a wad-durra, atau wad-darra, dan manfaat serta mudarat. Wal hulwa wal mur, manis dan pahit, nikmat dan getir. Bi qada'illahi ta'ala wa qadarih. Semua itu dengan qada dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagian ada yang menafikan, enggak. Kebaikan memang takdir Allah, keburukan enggak. Tapi Ahlussunnah alhamdulillah secara umum pasti kita akan, kalau datang takdir yang tidak menyenangkan bagi kita, lalu ada yang bilang sama kita, sabar, ini sudah takdir yang tidak bertempat. Hah? Syekh, orang bilang sabar, ini sudah takdir yang tidak bertempat. Pernah antum dengar gitu? Hah? Terus kenapa diucapkan? Ini sudah takdir yang di atas. Saya belum pernah mendengar ya, di negeri yang katanya mayoritas berkeyakinan Allah tak bertempat ini, baik di luar negeri maupun di sini, tidak pernah saya mendengar sabar nih ya, ini sudah ketentuan yang tidak bertempat, atau ketentuan yang di mana-mana. Tidak ada. Semuanya mengatakan ini sudah ketentuan yang di atas. Alhamdulillah. Termasuk guru-guru akidah. Ya, guru-guru kami yang mengajarkan ilmu kalam dulu, juga ketika pidato ya kepada para keluarga yang mendapatkan musibah, mudah-mudahan sabar karena ini sudah ketentuan yang di atas. Itu di alam nyata. Pas masuk alam gaib, pas masuk dunia pendidikan, masuk meja belajar kita akidah, berubah jadi Allah yang tidak bertempat. Jadi mana yang betul? Yang di luar atau di meja ini? Hah? Ustaz? Yang di luar. Karena itulah fitrah yang Allah ciptakan. Otomatis Allah menjadikan fitrah kita meyakini Allah ada di atas. Sesuai dengan ayat-ayat dan hadis. Ini masih belajar balik ke kaji awal ini. Nah. Antum pernah sudah ketentuan Allah yang di mana-mana? Belum pernah. Atau Allah yang tidak bertempat? Enggak. Terus kenapa kok berubah ketika ngaji akidah? Berarti ada penyimpangan di kitab-kitab akidah. Karena memang ya kami belajar tuh, alhamdulillah belajar kitab-kitab itu sampai tamat dulu. Yang antum belajar itu saya sudah tamatkan dulu, alhamdulillah di pondok. Jadi saya tahu. Karena memang dalilnya perkataan fulan dan si fulan. Dan memakai logika si fulan dan si fulan. Ayatnya satu aja pada umumnya, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Akhirnya ayat ini sebenarnya sahih kalau disambung sampai akhir. Cuman dipotong akhirnya jadi syubhat bagi yang di akalnya ada syubhat. Padahal senang saja, laisa kamitslihi syai'un, tak satu pun yang serupa dengannya. Berarti kalau dia bersifat di atas, tidak ada yang di atasnya seperti di atas yang tidak ada yang serupa di atasnya Allah dengan di atasnya yang Sial atas. Ini di atas enggak? Di atas? Di atas apa? Meja. Kalau ditarik meja jatuh. Ini di atas makhluk. Kalau Allah tidak seperti itu. Artinya aras kalau tidak ada, Allah masih eksis? Masih. Butuh dia pada aras? Tidak. Nah, ketika antum samakan Allah dengan botol, berarti antum antum samakan Allah dengan botol, berarti antum salah besar. Salah besar karena antum tidak memahami di atas kecuali di atasnya seperti botol ini. Kalau begitu sudah menyerupakan Allah dengan
makhluk, namanya tasbih. Ini Allah ada makhluk. Makanya yang dikini oleh ahli sunnah, ini pada lupa pula kaji awal diulang lagi kitab ini nanti. Nah, lama sih bicara tentang itu dulu kan, bahwasanya di atas itu laisa kamitsli uluwihi uluwun, tidak ada di atas seperti di atasnya Allah SWT. Kalau kita dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan Allah misalnya, apa dalam hadis? Di antara sifat Allah yang diingkari orang, Allah marah. Pernah ada dalam Quran? Ada dalam Quran Allah marah? Kok pada diam semua sih? Ada enggak dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah marah? Ada enggak? Bacakan ayat Ustaz biar orang ini yakin. Kalau saya baca mungkin yakin, imam baca yakin. Nah, apa ini Ustaz? Hah? Ghadiballahu alaihim. Allah marah pada mereka. Nah, terbayang oleh antum kalau marah? Orang marah seperti apa? Tidak pernah nengok orang marah saya. Antum tidak nengok saya marah? Orang marah pasti matanya membelalak, darahnya menggelegak, gitu kan? Jantungnya sesak, dadanya sesak, ya tak? Darahnya menggelegak, matanya membelalak, dadanya sesak. Jadi ketika membayangkan itu, orang tidak mau menerima sifat itu. Sah? Apa sebab? Tidak mungkin Allah punya darah. Kalau punya darah nanti kalau darahnya macet, stroke. Kita bayanglah dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terbayang makhluk atau khalik? Dia makhluk. Nah, ketika dia membayangkan itu, dia tolak sifat itu. Walaupun berpuluh dan beratus ayat dan hadis, dia menolak. Karena hadis syafaat. Ya, mereka yakin ada enggak syafaat dari Allah? Ada. Ada syafaat dari Rasulullah? Ada kan? Tayyib. Dalam hadis syafaat dijelaskan seluruh nabi ulul azmi minar rusul menolak untuk memberikan syafaat dengan alasan Allah. Ya Allah, tuan-tuan belum pernah ke akhirat. Itu masalahnya. Allah marah semarah-marahnya. Hadisnya sahih, iya. Bahwa Allah marah. Nah, kalau sahih Allah marah. Lalu akal antum mengatakan tidak mungkin Allah marah. Mana yang didahulukan? Hah? Mana yang didahulukan? Subhanallah. Ini belum gagal kita belajar tauhid di sana. Hah? Kalau bertentangan antara firman Allah dan sabda Rasulullah dengan akal kita, mana yang didahulukan? Hah? Firman Allah. Tidak dibacakan tadi, masa antum tidak percaya, imam yang baca antum tidak percaya. Harus diulang lagi, pakai mikrofon lagi. Hah? Nah, faba'u bighadabin minallah. Nah, Allah marah. Nah, ketika antum membayangkan marahnya Allah seperti marah makhluk, akhirnya antum menolak sifat marah. Tapi kalau gitu nanti antum sampai menolak sifat wujud nanti. Apa sebab? Manusia juga wujud. Antum bilang subhanal malikil mawjud kan ya? Tidak ada antum baca waktu tarawih Ustaz itulah. Tidak hafal subhanal malikil ma'bud. Hah? Tidak hafal juga. Subhanallah. Berarti si fulan mawjud, Allah mawjud. Berarti mirip tak? Tidak sifatnya. Mirip tak? Mawjud. Berarti antum nafikan nanti berarti Allah enggak ada nanti jadinya. Kalau hanya karena nama sifatnya sama, nah kami katakan wujud Allah enggak sama dengan wujud makhluk. Mantap. Nah ini yang baru itu. Laisa kamitslihi syai'un. Mantap itu. Laisa wujudu ka wujud. Enggak ada laisa kamitsli wujudi wujudun. Nah kalau antum bisa katakan wujudnya Allah dengan wujud makhluk enggak sama, alhamdulillah. Mantap akidahnya. Lalu kita katakan pula marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Berarti ada darah menggelegak, ada dada sesak, ada mata membelalak.
Payah belajar akidah. Gara-gara antum. Ya, karena antum bikin keedah-keedah yang tidak ada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Syairnya gunanya keedah itu menolak Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, orang dulu sahabat, mereka tidak payah akidahnya. Allah katakan amanna, sami'na, wa ata'na, selesai. Tapi ketika antum bikin kaedah-kaedah, takaran-takaran, kalau tidak sesuai takaran dikeluarkan, ya, banyak Allah pasti lebih besar daripada segala takaran yang kita buat. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Baik sini. Naam, bahwa ahli sunnah bersaksi dan berkeyakinan bahwa kebaikan, keburukan, manfaat, mudarat, manis, pahit, ya, senang getir, bi qada'illah ta'ala wa qadarih. Itu berlaku atas qada' dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala. La maradda lahuma, tidak bisa ditolak. Wala mahisa, dan tidak ada jalan lari. Wala mahida, dan menghindar. Tak bisa ditolak, tak bisa dijauhi, tak bisa dihindari. Wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbuh. Seseorang tak akan ditimpa kecuali yang Allah tetapkan untuknya. Jadi semua yang berlaku atas ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Walau jahidal khalqu ayyanfa'ul mar'a bima lam yaktubhu Allahu lahu lam yaqdiru alaih. Andainya semua makhluk berkumpul memberi manfaat kepada seseorang tapi Allah tak tuliskan itu, lam yaqdiru alaih, mereka tak akan sanggup. Maka tidak akan sanggup. Berarti tidak ada gunanya antum meminta kepada selain Allah. Tidak ada gunanya meminta tawasul kepada selain Allah, ya, yang tidak disyariatkannya. Karena tidak ada kemampuan sedikit pun, walaupun dia wali kutub, walaupun dia wali gaus, tidak ada. Kekuasaan itu murni di tangan Allah tabaraka, mutlak di tangannya. Walau jahidu ay yadurruhu bima lam yaqdihi Allahu alaihi lam yaqdiru. Andainya mereka pun berkumpul semuanya nak mendatangkan mudarat, tapi Allah tidak tetapkan pula, tidak akan sanggup mereka mendatangkan mudarat itu. Kalau bukti-bukti nyata kan banyak. Ya, di bukti-bukti nyata kan banyak mujizat-mujizat para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim, kalau secara logika dan fakta empirisnya, semua yang masuk api, ada yang nak coba? Kita buat percobaan? Semua yang dimasukkan ke api, ya terbakar. Ada yang berani enggak? Ya, walaupun ada lembu, ya kita coba di sini, tidak masalah. InsyaAllah kita batalkan lembunya itu. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, tidak terbakar. Sebab apa? Allah tetapkan bahwa Ibrahim tidak terbakar oleh api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Demikian pula orang yang sudah melaksanakan segala kemampuan dan sebab-sebab keberhasilan, tapi Allah katakan kamu belum lulus. Lulus apa tidak? Ya tidak lulus. Ma'asyarul kiram. Oleh sebab itu makanya yang Allah beri kelebihan jangan berbangga dulu. Dan Allah yang punya kekurangan jangan berkecil hati dulu. Guru kami Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syinqiti hafizahullah pernah menceritakan suatu masih menjadi mahasiswa di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Ada temannya orang Sudan. Tapi jangan dicari siapa orangnya, enggak. Dia tidak sebutkan orangnya. Orangnya selalu pemuncak. Tahu pemuncak? Tahu pemuncak? Ini tidak pernah kuliah nampaknya.
yang nilainya selalu tertinggi sekampus itu. Satu malam di waktu ujian akhir semester, ada seorang mahasiswa dari Afrika. Kalau ini pemuncak, ini selalu di bawah nilainya. Ini malam itu dia minta fotokopi, dia minta diktat kawan yang tulisan tangan beliau, minta di fotokopi. Apa yang dia bilang? Dimarah-marahin tuh orang Afrika sama dia. Kok sekarang kamu baru minta? Orang nak murajaah. Baik, akhirnya tidak dikasih. Akhirnya tidak diberi. Karena dia tidak mau 1 menit pun hilang untuk murajaah, menghafal di malam ujian. Kira-kira orang yang tadi sedih atau tidak? Hah? Sedih. Kalau yang ini pasti tidak nyaman. Orang yang masih ada iman dalam hatinya, dia sanggup memberi, tahu lo tidak memberi, pasti tidak nyaman. Saya pastikan itu. Kecuali tidak punya perasaan sama sekali. Ya tidak, awak sanggup, tapi tidak beri. Berapa menit lah, setengah jam, selesai fotokopi insya Allah. Nah, tapi dia tidak kasih. Subhanallah. Ujian besok, yang pemtas ini gagal, yang gagal ini lulus. Bayangkan. Jadi usaha antum yang maksimal. Kalau Allah tentukan gagal. Makanya minta pada Allah SWT. Ada pula teman orang Arab Saudi nak masuk S2. Nah, pas ujian nahu, qawaid bahasa Arab. Kalau orang Arab itu kan pada umumnya kalau masalah tata bahasa, mereka sangat tidak suka. Sama dengan kita tata bahasa Indonesia. Kayak gitu kan? Awak dah pandai bercakap, disuruh pula belajar tata bahasa. Ya kan? Jadi rata-rata kita tidak suka. Nah, besok ujian. Jadi pada umumnya nilainya di situ yang paling rendah. Nah, tapi dia memohon pada Allah, ya Allah, tolong berikan saya taufik. Saya akan fokus membaca sesuatu yang akan ditanya besok. Maka di antara bab yang sulit dalam nahwu itu kan bab istighal. Pas malam itu dia fokuskan, dibaca sampai hafal dia. Subhanallah, besok penanya waktu wawancara, semua ditanya berkisar masalah itu. Kira-kira nilainya tinggi apa rendah ya? Dia yang paling tinggi nilainya di situ. Masya Allah. Taufik dari Allah SWT. Makanya ujian kadang-kadang itu taufik. Tidak sepenuhnya menentukan bahwa ini fulan yang paling hebat. Walaupun pada umumnya yang rajin pasti paling tinggi. Makanya kita sebagai pengajar, pendidik tidak hanya mengandalkan hasil ujian kertas. Makanya harus mengenal mahasiswa dari awal semester sampai ujian. Kalau nilai hanya kertas nanti kita zalimi. Ini hadir terus, kemudian aktif belajar. Seluruh pertanyaan waktu belajar dijawab. Pas ujian, kita nggak tahu dia sedang ujian apa yang terjadi kan malam tadi, mungkin terjadi musibah la qadarullah, atau mungkin sudah kemarin-kemarin tidak puber, sekarang puber pula dia kan. Nah, pas malam tidak nampak huruf tuh, gambar aja yang nampak kan. Iya dah, ada. Kayaknya kalau tengok senyumnya ada nampaknya, senyumnya artinya ada kan. Jadi tidak fokus dia belajar malam tuh. Makanya nilai bukan hanya nilai kertas. Makanya saya juga, kalau saya lain lagi kebijakannya. Semua mahasiswa atau mahasiswi yang menikah di semester saya ngajar dijamin dapat nilai A. Iya, serius. Atau tuan kalau ada yang menikah hari ini, saya kasih nilai A. Nah, untung kalau saya ada rezeki, mungkin saya tambah dengan hadiah sebenarnya. Saya tambah dengan hadiah kalau saya ada rezeki dan dia punya rezeki pada saya. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang iya,
Intinya apa? Pelajaran ini bahwasanya itu sudah ditentukan Allah gagal. Maka kita mesti beriman pada qada dan qadar. Ya. Misalnya antum berusaha, menggalih, jualan, bisnis, atau bertanam. Ingin berhasil atau ingin gagal? Iya, ketika antum jualan ingin jadi orang kaya atau jadi melarat? Nah, jadi orang kaya. Itu bayang oleh kita. Ketika buka dagangan dengan modal 100 juta, tahun depan sudah punya yang 200, sedikit itu. Ya Allah. Ini 100 juta. Untungnya 100%. Laku dalam sebulan 100 juta jualan. Berapa untungnya? 100 juta kali 12. 12, 1 miliar 200 juta di atas kertas. Di atas kertas. Kan gitu kan? Harapan kita Bapak. Dan saya sudah melakukan itu. Dagangan tanpa modal, untung 100%. Bapak bayangkan. Barang habis, duit nggak ada, hutangnya nggak ada. Coba ya. Makanya saya bilang saya 5 kali hampir jadi orang kaya. Come bahasa kampung kaminya. Come jadi orang kaya. Dalam hitungan betul. Tapi dalam kenyataan tidak. Jelas ya? Come jadi orang kaya. Buka pula lahan emang ya. Kita katakan legalitasnya bagaimana? Aman, terjaman ini dan sebagainya. Apa sudah di staking, sudah dibeli bibit dan sebagainya. Ada datang komplain yang tidak tanggung-tanggung. Cicak lawan. Apa cicak ya? Cicak lawan buaya. Mana yang menang saya? Hah? Menang cicaknya kalau lari dia. Allah musta'an. Nah, jadi kita bukan tak ngurus legalitas. Kita tanyakan legalitas, legal. Semua kan kita kan yang dipegangkan omongan orang. Nah, akhirnya Come jadi orang kaya. Makanya dibawa tersenyum karena sudah ketentuan yang di ketentuan yang di mana-mana, ketentuan yang di atas. Nah, senyum aja. Untung saya dulu menamatkan kitab, ada judulnya kitab Berani Gagal. Ya, berani gagal gitu. Ya, sebagai apa aja, sebagai motivasi. Saya tamat kalau nggak salah 2,5 kali. Tamat. Artinya untuk berhasil itu perlu kegagalan yang kita terima dengan lapang dada. Ada yang sebelumnya kita juga sudah dalam akidah belajar bab-bab seperti ini, qada dan qadar Allah. Maka penelitian orang itu menyebutkan orang-orang yang berhasil besar rupanya tidak langsung besar. Dari semua contoh yang dia tunjukkan dalam kitab itu, minimal mereka gagal 3 kali dan maksimal 9 kali. Kalau saya baru 5 kali. Jadi masih ada 4 lagi. Kalau ditakdirkan gagal terus. Ya, saya tidak tahu entah kapan mulainya jadi orang kaya, saya tidak tahu. Tonton jangan putus asa, saya aja tidak. Ya, jangan putus asa tentang saya. Saya pun belum putus asa. Walaupun luar biasa pahitnya Bang ya. Nah, harus kita hadapi. Tapi memang habis manis, jangan habis manis sepah diolah lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi andainya semua orang berkumpul nak memberikan manfaat atau mudarat, tak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Ala ma warada bil khabaru an Abdullah bin Abbas, seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan dia katakan hadisnya sahih, hasanun sahih, dan juga Imam Ahmad dalam Al-Musnad yang salah satu sebagian lafaznya i'lam annal ummata law istama'at ala yanfa'uka
bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Dari Nabi SAW, andainya umat semuanya, dalam riwayat lain al-khalq, makhluk semuanya, nah, berkumpul semuanya untuk memberi manfaat kepadamu, tak akan bisa mereka lakukan kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Dan sebaliknya, lau istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bima qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau mereka pun nak mendatangkan mudarat kepadamu semuanya, mereka tak akan mampu kecuali apa yang Allah sudah tetapkan pula itu terjadi padamu. Rufi'atil aqlam, pena-pena sudah diangkat, wajaffatis suhub, catatan-catatan sudah kering, tidak akan apa lagi, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Andainya sesuatu kemudaratan Allah berikan kepadamu, tak ada yang bisa menolaknya illa huwa, kecuali dia sendiri. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Andainya Allah ingin untukmu kebaikan, tidak ada pula yang bisa menolak karunia-Nya. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat. Tidak ada yang bisa menolak kebaikan dan tidak ada yang bisa menolak keburukan. Yunus ayat 107. Kemudian beliau menyebutkan wa min mazhabi ahli sunnati wa tariqatihim, termasuk mazhab ahli sunnah dan jalan yang mereka ikuti, ma'a qaulihim bi annal khaira wasyarra min Allah, bahwa kebaikan dan keburukan asalnya dari Allah, wa bi qada'i, dan ketentuan la yudhafu ila Allahi ma yutawahhamu minhu naqsun al-infirad. Tak boleh pula kita mengucapkan keburukan itu dinisbatkan kepada Allah secara tersendiri. Apa maksudnya? Fala yuqal, tidak boleh dikatakan ya khaliqal kiradati wal khanazir, wahai Allah yang menciptakan beruk-beruk dan babi-babi, wal khanafis wal ju'lan, dan ada sini apa namanya yang menciptakan rayap dan apa namanya yang kecoa. Nah, antum tidak boleh mengucapkan itu dalam doa antum secara sendiri. Artinya menyebutkan benda-benda yang antum anggap hina itu. Gimana kalau antum saja disebut wahai penjual kecoa? Penghinaan enggak? Penghinaan. Wahai pencari penjual babi, penghinaan enggak? Si bulan tuh penjual babi kerjanya itu. Gimana kira-kira menurut antum? Celaan enggak? Celaan? Taib. Atau penjual apa namanya rayap. Nah, suka disebut. Tapi kalau dibilang penjual emas, senang enggak dengan? Atau punya showroom mobil, senang enggak dengan? Senang kan? Apalagi kalau disebut berlian, Masya Allah. Betul kan? Nah, Allah SWT memang kita yakini Dia yang ciptakan semuanya. Tapi kalau kita mengucapkan itu, ada semacam kekurangan yang kita nisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara infirad, secara tersendiri menyebut makhluk-makhluk yang seperti itu tidak dibolehkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dasarnya? Ada. Dalam Al-Quranul Karim seperti sebagian akan disebutkan oleh beliau. Wa fi dzalika wa in kana la makhluqa illa wa rabbu khaliqu. Walaupun tak satu pun makhluk kecuali Allah yang menciptakannya. Wa fi dzalika warada qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi du'a al-istiftah. Ini ada dalam doa Nabi ketika mulai salat malamnya. Tabarakta wa ta'alaita. Maha suci dan maha tinggi Engkau ya Allah. Wal khairu fi yadaika, dan kebaikan itu di tanganmu. Wasyarru laisa ilaika,
dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Ya kan doa Nabi, keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu wallahu alam, maknanya wallahu alam, wasyarru laysa mimma yudhafu ilaika ifradan wa qasdan. Maknanya adalah wasyarru laysa ilaik adalah bahwa keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah secara mutlak. Hatta yuqalu laka fil munadat, sampai dikatakan kepada engkau ya Allah dalam doa, ya khaliqas syarr, wahai pencipta keburukan. Tidak boleh disebutkan itu. Au ya muqaddiras syarr, wahai yang menakdirkan segala keburukan. Tidak. Wa in kana huwal khaliq wal muqaddir wal khaliq wal muqaddir lahuma jami'an. Sekalipun memang Allah yang takdirkan itu. Allah yang takdirkan. Walizalika adhafa al-Khadir alaihi salam, oleh sebab itu Nabi Khadir dalam surah Al-Kahfi diceritakan kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi salam, iradatal aibi ila nafsi, ketika dia menyebutkan merusak perahu-perahu orang itu, dia sebutkan dia sendiri yang ingin merusaknya, bukan Allah yang ingin merusak. Tetapi ketika dia nak menyebutkan menyelamatkan orang itu, penyelamatan dinisbatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fima akhbarallahu minhu fi qawlihi, seperti yang Allah beritakan dalam firman-Nya, amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha. Perahu-perahu itu, kenapa saya lobangi? Karena itu milik orang-orang miskin yang bekerja melaut. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di belakang mereka atau depan mereka ada raja yang suka merampas perahu yang bagus-bagus. Makanya dirusak oleh Nabi Khadir. Dirusak olehnya supaya tidak dirampas. Nabi Musa tahu? Enggak. Ini ilmu yang Allah berikan pada Khadir, tak diberikan kepada Nabi Musa. Tapi mana yang lebih afdal, Nabi Khadir atau Nabi Musa? Hah? Itu aja antum ragu. Musa minal ulul azmi minal rusul. 5 rasul yang paling utama. Khadir tidak. Tapi nyatanya orang-orang sufi lebih memuliakan Khadir daripada Musa. Jadi selalu dibanggakan Nabi Khadir. Begitulah subuhat kadang datang dari setan. Bahkan sekarang itu masih dicari-cari, Nabi Khadir masih hidup katanya. Pernah jumpa? Saya pernah pula suatu masa dulu mencari-cari. Tidak jumpa-jumpa sampai hari ini, kecuali dalam dongeng-dongeng. Iya katanya kalau salaman nanti digenggam sininya, lunak di sini katanya. Apa dalilnya saya tidak tahu. Itu yang ditalkinkan ke kita dulu. Saya sekarang belum jumpa. Buat kayak itu tidak ada yang keras semua, tidak ada yang lembut. Mungkin memang saya tidak berbakat ketemu Nabi Khadir. Tapi yang sahih, wallahu a'lam, berdasarkan dalil bahwa Nabi Khadir sudah meninggal. Tidak tahu kuburnya. Antum tahu tidak? Nabi 124.000. Nabi mana yang antum ketahui kuburnya? Ya. Itu untung tidak diketahui kuburan Nabi dan Rasul. Kalau sempat banyak sekali tempat destinasi wisata religius di dunia ini. Habis uang kita, habis tenaga kita untuk wisata religius. Iya Pak. Sebentar-sebentar wisata religi. Nah, ini yang biasanya ibu-ibu yang suka. Allah musta'an. Taib, fa'aradtu an a'ibah. Saya ingin merusaknya. Dia tidak bilang aradallah. Padahal Allah yang perintahkan tidak? Allah yang perintahkan tidak? Ya Allah. Kalau bukan karena perintah Allah, dia berdosa melakukan itu. Merusak barang orang tanpa izin. Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh tidak antum merusak mobil saya tanpa izin? Ya tidak boleh. Oh, Allah yang nyuruh ya Ustaz, antum pada wahyu dari mana? Itu wangsit itu. Nah, tidak boleh. Nah, tapi karena
itu perintah Allah, maka dia lakukan. Kan Anda nanti bertemu dengan anak kecil dia bunuh. Nah, ketemu dinding yang sudah roboh, dia dirikan kembali. Nah, ketika menyebutkan merusak, dia nisbatkan ke dirinya. Tapi ketika menyebutkan penyelamatan, disebutkan kepada Allah SWT. Walamma dzakaral khaira wal birra war rahma, ketika dia menyebutkan kebaikan, wal bir juga kebaikan, war rahmah dan rahmat, adhafa iradata ilallah. Dia sebutkan itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Padahal semuanya kehendak Allah. Cuman ketika keburukan disebutkan kepada dirinya, tidak disebutkan kepada Allah. Faqala, lalu Allah berfirman menceritakan, fa arada rabbuka, Rabbmu menginginkan. Kau tadi saya menginginkan karena merusak. Kalau sekarang Allah menginginkan apa? Ayyablugha asuddahuma. Allah ingin mereka sampai dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, dan mengambil kembali barang atau warisan yang tersimpan lama itu di bawah dinding yang dia dirikan. Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Jadi kebaikan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Antum ketika bangun misalnya menara, misalnya gubernur bikin menara Riau misalnya, Riau gemilang dan terbilang misalnya kan, ketika berhasil siapa yang dapat nama? Siapa dapat nama? Gubernur. Tapi ketika roboh siapa yang disalahkan? Kontraktornya. Di makhluk saja kita sudah begitu. Betul kan? Betul tak? Anak kita ketika dia juara, mumtaz, ya kan? Jadi excellent. Siapa dapat nama? Ayah. Ketika dia gagal, siapa kena marah? Dia. Betul kan? Nah, makanya keburukan disebutkan kepada yang kita makhluk, bukan disebutkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sudah merupakan sunnatullah. Betul kan? Ketika pengajian lancar di tempat ini, ya, pasti yang dapat nama pengurus. Tapi kalau sempat tak ada pengajian, disalahkan ustadznya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimah, biasa, karena yang di atas itu harus dihormati. Nah, walizalika qala mukhbiran an Ibrahim. Nabi kita Ibrahim alaihissalam juga menisbatkan sakit pada dirinya, kesembuhan kepada Allah. Padahal dua-duanya takdir Allah. Wa idza maridtu, ketika saya sakit. Padahal kan bisa jadi bilang ketika Allah menyakitkan saya, Allah juga yang sembuhkan. Tapi enggak. Dia menisbatkan sakit pada dirinya. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Ketika aku sakit, dia yang sembuhkan. Yang bagus, sakit atau sembuh? Hah? Makanya antum lebih banyak sembuhnya daripada sakitnya. Jadi, kita juga nanti, Allah sakitkan pula saya. Enggak. Nah, saya sudah sakit, maka minta kesembuhan. Nah, kayak Ibrahim, ini adab-adab orang-orang saleh itu. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Asy-Syu'ara 80. Fa adhafa al-marada ila nafsihi, dia nisbatkan sakit pada dirinya, wasyifaa ila rabbih, dan kesembuhan pada Rabbnya. Karena jiwa manusia suka yang baik. Nah, ketika kita nisbatkan yang buruk kepada Allah, dikhawatirkan mengurangi iman kita pada Allah. Makanya orang-orang yang tidak bisa menerima musibah dari Allah lalu menisbatkan kepada Allah akan kurang percaya pada Allah SWT. Dah puas ya solat, dah puas ini hidup juga melarat katanya kan. Allah yang disalahkannya. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka tidak dinisbatkan asyarru ilallah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa in kana al-jami'u minhu jalla jalaluh. Walaupun sebenarnya semuanya berasal dari
Allah. Baik buruk merupakan takdir daripadanya. Tapi kita tidak disebutkan karena begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan sebelumnya oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, kayaknya sudah mulai nampak tanda-tanda bahwa waktu sudah berakhir. Ya, oleh sebab itu saya pandai baca tanda. Oleh sebab itu kita akhiri. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.